Islam dalam wacana agama-agama. Islam secara etimologis lugwai berasal dari 3 akar kata salam yang artinya damai atau kedamaian, salana yang artinya keselamatan, dan aslama yang artinya berserah diri atau tunduk patuh. Sementara agama Islam dapat didefinisikan sebagai suatu sistem ajaran ketuhanan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada umat manusia dengan wahyu melalui perantaran Nabi Muhammad SAW, sebagaimana pelaksanaan hidup manusia di dunia yang berisi perintah dan larangan agar manusia memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam studi keagamaan sering dibedakan antara kata religion dengan kata religiosity. Kata yang pertama, religion, yang biasa dialihbahasakan menjadi agama, pada mulanya lebih berkonotasi sebagai kata kerja yang mencerminkan sikap keberagaman atau kesehatan hidup berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, religiouser menjadi semacam kata benda yang menjadi himpunan disiplin ajaran serta hukum-hukum yang telah diyakini sebagai kodifikasi perintah Tuhan untuk manusia. Proses pembekuan ini berlangsung antara lain melalui proses sistemisasi nilai dan semangat agama, sehingga sosok agama hadir sebagai himpunan sabda Tuhan yang terhimpun dalam kitab suci dan literatur keagamaan karya para ulama dalam Islam. Umpamanya, telah terbentuk nilai-nilai keagamaan yang dianggap baku seperti ilmu kalam, fikih, dan tasawuf yang akhirnya masing-masing berkembang dan menjauhkan diri antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan religiotas lebih mengarah ke penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan diyakininya. Istilah yang lebih tepat bukan religiositas tetapi spiritualitas. Spiritualitas lebih diri dari formalis keagamaan. Biasanya orang yang merespons agama dengan menekankan dimensi spiritualitasnya cenderung bersikap apresiatif terhadap nilai-nilai luhur keagamaan, meskipun cenderung bersikap spesiatif terhadap nilai-nilai luhur keagamaan. Selanjutnya, signifikansi studi Islam. Dari segi tingkatan kebudayaan, agama merupakan universal kultural. Islam adalah agama terakhir di antara sekalian agama besar di dunia yang semuanya merupakan kekuatan raksasa yang menggerakkan revolusi dunia dan mengubah nasib sekalian bangsanya. Pentingnya dilakukan studi Islam terhadap ide-ide normatif Islam yang terhimpun dalam Al-Quran ini, yaitu agar diperolehnya pemahaman normatif doktrinal yang cukup terhadap sumber dari teks suci Islam untuk menunjang pemahaman yang kontekstual, historis, sehingga didapatkan pandangan yang relatif utuh terhadap Islam dengan berbagai atributnya. Dan menurut Masdar Hilmi, kerangka besar urgensi dan signifikansi studi Islam dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, studi Islam diarahkan sebagai instrumen untuk memahami dan mengetahui Islam dan masyarakatnya. Yang kedua, studi Islam secara metodologis memiliki urgensi dan signifikansi dalam konteks untuk memahami bagaimana cara mendekati Islam tersebut. Yang ketiga, studi Islam bergerak dengan mengusung kepentingan untuk memperoleh pemahaman yang signifikan terhadap persoalan hubungan antara normativitas dan historisitas. Yang keempat, studi Islam diselenggarakan untuk menghindari pemahaman yang bersifat campur aduk. Studi Islam sekarang ini berkembang hampir di seluruh negara di dunia, baik di negara Islam maupun bukan negara Islam. Maka, signifikansi studi Islam di Indonesia adalah mengubah pemahaman dan penghayatan keislaman masyarakat muslim di Indonesia secara khusus dan masyarakat beragama pada umumnya, sehingga studi Islam diharapkan melahirkan suatu masyarakat yang siap hidup toleran dalam wacana pluralitas agama. Oleh karena itu, studi Islam sangat penting untuk dilakukan. Masa kejayaan Islam, studi Islam dipusatkan di
kota negara, yaitu Baghdad, di istana dinasti Abbas pada zaman Al-Makmur 813 sampai 833. Putra Harun ar-Rasyid didirikan Bait al-Hikmat yang dipelopori oleh Khalifah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dengan wajah ganda, sebagai perpustakaan serta sebagai lembaga pendidikan atau sekolah, dan penerjemah karya-karya Yunani kuno ke dalam bahasa Arab untuk melakukan akselerasi pengembangan ilmu pengetahuan. Studi Islam sekarang ini berkembang hampir di seluruh dunia, baik di dunia Islam maupun bukan di dunia atau di negara Islam. Di dunia Islam terdapat pusat-pusat studi Islam seperti Universitas Al-Azhar di Mesir dan Universitas Ummul Quran di Arab Saudi. Di Teheran didirikan Universitas Teheran. Di universitas ini studi Islam dilakukan dalam satu fakultas yang disebut Kuliah Ilahiyat atau Fakultas Agama. Di Universitas Damaskus atau Syria, studi Islam ditampung dalam Kuliah Al-Hayat. Universitas Al-Azhar atau di Mesir dapat dibedakan menjadi dua periode. Pertama, periode sebelum tahun 1961 dan kedua periode setelah tahun 1961. Pada periode pertama, fakultas yang ada sama dengan fakultas yang ada di IAIN. Sedangkan setelah tahun 1961, universitas ini diselenggarakan fakultas umum di samping fakultas agama. Di Indonesia, studi Islam atau pendidikan Islam tinggi dilaksanakan di 14 institut agama Islam negeri atau IAIN dan 39 negara tinggi agama Islam atau STAI. Ada juga sejumlah perguruan tinggi swasta yang secara khusus menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Islam tinggi sebagai salah satu bagian studinya, seperti Fakultas Agama di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Universitas Islam Bandung atau UNISBA. Studi Islam di negara-negara non-Islam diselenggarakan di beberapa negara, antara lain di India, Chicago, Los Angeles, London, dan Kanada. Jurusan Islamic Studies di Jamjah Millia Islamiyah New Delhi. Islamic Studies program dikaji di Fakultas Humaniora yang membawahi juga Arabic Studies dan Political Science. Di Chicago, kajian Islam diselenggarakan di Chicago University. Secara organisatoris, studi Islam berada di bawah Pusat Studi Timur Tengah dan Jurusan Bahasa dan Kebudayaan Timur Dekat. Di lembaga ini, kajian Islam lebih mengutamakan kajian tentang pemikiran Islam bahasa Arab, naskah-naskah klasik, dan bahasa-bahasa Islam non-Arab. Di Amerika, studi-studi Islam pada umumnya mengutamakan studi sejarah Islam, bahasa-bahasa Islam selain bahasa Arab, sastra, dan ilmu-ilmu sosial. Studi Islam di Amerika berada di naungan Pusat Studi Timur Tengah dan Timur Dekat.